Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perjalanannya menuju ke tempat wawancara tadi? Karena tadi ada beberapa kendala, jadi alhamdulillah tetap baik juga perjalanan. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh kuliah ya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa? Tadi pagi itu dimulai dengan psikologi belajar, berlanjut biopsikologi, terus yang terakhir sejarah aliran psikologi. Oke. Sudah dimakan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke proses wawancara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian Anda yang akan memperkenalkan diri juga. Oke? Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Devi Fatriatunisa, mahasiswa psikologi angkatan 2023 yang akan menjadi interviewer pada kali ini. Apakah boleh juga Anda memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Aufa Latifah Bahri, mahasiswa psikologi angkatan 2024 yang akan menjadi responden dari wawancara. Oke, ya Kak. Interview ya. Oke. Nah, adapun tujuan yang dilakukan wawancara ini tuh untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh mahasiswa yang mengalami fenomena reward testing pada praktikum. Nah, sebelum itu wawancara dilakukan ini tuh hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu metode wawancara. Nah, semua jawaban yang Anda berikan nantinya itu akan saya jamin kerahasiaannya dan tidak akan saya sebar. Oke. Ini hanya untuk pemenuhan tugas saja. Jadi sebelum saya memasuki proses wawancara, saya ingin meminta kesediaan Anda. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya juga ingin meminta izin merekam video dan merekam suara. Apakah boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Semua ini untuk memudahkan saya untuk mencatat jawaban-jawaban yang telah Anda berikan. Apakah kita boleh masuk ke proses wawancaranya? Boleh. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda pernah mendengar tentang masalah reward tes di praktikum? Ya, pernah. Oke, pernah. Jadi kalau boleh tahu siapa saja yang terlibat dalam reward ini, masalah ini? Mahasiswa angkatan 2024 dan itu beberapa. Oke. Apakah Anda tahu siapa saja? Kalau boleh diperkenankan disebut namanya? Saya tahu, tapi karena ini masalah lumayan besar, jadi saya akan merahasiakannya. Tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi selanjutnya itu, bolehkah Anda cerita sedikit permasalahan, bagaimana awal mula permasalahan ini terjadi? Jadi awal mulanya itu karena kakak angkatan 2022 yang memerlukan memerlukan testi untuk mata kuliah praktikumnya. Jadi karena mungkin mereka belum dapat testi, sampai awalnya itu bermula dari ada oknum yang menawarkan untuk memberikan reward. Memang beberapa oknum menawarkan reward, tapi oknum yang ini menawarkan reward sebanyak 50.000 untuk setiap pertemuan, karena mungkin sudah hopeless begitu. Jadi karena ini temanku, mungkin karena dia anggap bercandaan yang masalah ini, jadi dia mulai pasang tarif yang notabene itu cuma bercanda, dan mungkin karena kakaknya juga pusing, jadi dia ambil serius, dan memang salah karena tidak sesuai timing. Jadi itu awalnya cuma pasang tarif 75.000 kalau tidak salah, terus makin lama kayak makin banyak, jadi ada yang bercanda kayak minta
Pajero, untuk kan tidak mungkin juga minta Pajero. Terus ada juga yang tarifnya 100. Terus waktu itu saya sempat merespon kalau 100 itu terlalu banyak, 150 itu terlalu banyak, jadi sebaiknya 100 saja. Dan itu ternyata ada oknum yang screenshot chat itu dan dimasukkan ke dalam story WhatsApp, dan ternyata story itu tersebar di mana-mana. Jadi apakah Anda tahu siapa yang menyebar chat grup itu? Ada, saya tahu, cuman ya tetap menjaga rahasianya. Oke. Jadi selanjutnya itu apa alasan utama Anda untuk meminta reward yang lebih itu kepada teman-teman, kepada Katim, walaupun itu hanya bercanda saja? Sebenarnya tidak ada, karena kami pure betul-betul tidak, kami ikhlas. Sebelumnya juga saya sudah dapat kakak untuk yang jadi tester. Dan itu saya betul-betul tidak serius, dan mungkin karena saya di situ menganggapnya bercanda, jadi saya respon saja, karena saya yakin kalau itu tidak bakalan kalau teman-teman saya itu tidak bakalan sampaikan ke kakak begitu. Oke, sudah. Ya. Baik, jadi bagaimana perasaan Anda ketika sudah mengetahui bahwa chat grup itu sudah tersebar dan sudah banyak yang mengetahui? Awalnya saya kaget karena kenapa bisa chat itu tersebar. Saya dapat dari teman saya kalau chat itu tersebar karena story WhatsApp oknum lain, dan itu awalnya saya cuma mungkin tersebar sama teman-teman saja, dan beberapa jam kemudian chatnya sudah tersebar sampai ke angkatan 2017, bahkan ke 2011. Dan itu saya kaget, otomatis saya juga merasa kayak berarti ini masalahnya besar sekali. Jadi saya sempat menangis waktu itu, sampai kepikiran, susah tidur, sampai dari hari Sabtunya sampai hari Minggu. Jadi dari mana Anda tahu bahwa chat-chat itu sudah tersebar bahkan di angkatan 2011? Saya tahu dari informasi dari teman-teman, dan ada juga beberapa cutting yang chat teman saya untuk kasih tahu ke saya. Oh, baik. Jadi apakah ada cutting juga yang chat? Ada. Oke. Kalau boleh tahu apa chatnya ke Anda? Waktu itu kan di bercanda itu saya sempat bilang kalau rewardnya itu uang per pertemuan, itu bakalan buat ini cutting nanti tidak makan dia. Maksudnya masa kita peras cutting begitu. Terus ini kakak yang chat kak, dia bilang makan itu cuttingmu dek. Baru saya bilang oh iya kak, minta maaf. Terus dia bilang good luck dek. Terus saya minta maaf juga lagi. Oke, baik. Apakah hanya satu yang cutting yang chat? Ya, cuma satu, alhamdulillah. Selanjutnya, menurut pandangan Anda itu kenapa masalah ini bisa terjadi? Kenapa masalah ini? Awalnya itu karena yang pertama, bercandanya itu tidak sesuai timing. Jadi yang dimana mungkin ini kakak merasa diremehkan karena kita pasang-pasang tarif begitu. Terus yang kedua, salah karena oknum yang menyebarkan screenshot chat tersebut. Selanjutnya itu apakah Anda tahu bagaimana tanggapan mahasiswa lain tentang masalah ini? Dari yang saya dapat itu ada beberapa siswa yang marah, terutama angkatan 2022 yang notabene yang bersangkutan, tentunya mereka marah. Dan ada juga beberapa teman saya yang di chat yang
dengan kata-kata yang tidak baik, karena memang sebagai hujatan itu. Jadi teman-teman saya mendapat chat begitu. Terus ada juga beberapa oknum yang posting di beberapa cutting yang posting di story WhatsApp-nya kalau ini masalah itu sudah besar, dan ini memang istilahnya rewa ini maba. Oke, sudah? Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa. Oke. Jadi apakah Anda merasa peran sebagai testi memerlukan imbalan yang lebih, atau hanya bisa saja sebagai pengalaman? Menurut saya itu pengalaman itu sudah jadi reward, karena nanti kita kalau sudah jadi dapat mata kuliah itu yang notabene kalau angkatan 2004 itu wajib. Ya. Jadi itu adalah reward karena pengalaman yang didapat. Dan kakak Intelbak saya itu juga dia itu dia juga baik karena dia sudah memberi informasi, kayak misal karena kan saya maba, jadi saya masih pusing-pusing, masih awam tentang tugas. Jadi dia bantu saya menjelaskan tugas, apa maksudnya itu tugas. Jadi itu termasuk reward juga untuk saya. Kemudian apa dampak yang Anda rasakan setelah permasalahan ini sudah terjadi? Yang saya rasakan pertama itu dari teman-teman saya, teman seangkatan saya, karena mungkin masih baru, dan saya juga karena masalah ini mereka kayak tercap yang tidak baik, karena kayak angkatan 24 itu suka peras cuttingnya. Jadi itu teman saya yang tidak bersalah jadi kena dampaknya yang tidak baik sampai diolok-olok. Kalau saya sendiri itu juga saya lebih sering ke trigger. Jadi misalnya kalau saya bangun itu suka tiba-tiba kaget, karena tiba-tiba kaget terus buka HP karena takut ada lagi informasi-informasi yang saya lewatkan dan itu mengenai masalah ini. Ada juga kadang saya kalau lewat ada juga sampai cutting yang ini maba yang pasang tarif begitu. Oh, jadi bisa dibilang sampai sekarang masih masalah yang dulu itu masih terpikirkan? Alhamdulillah masalah sekarang sudah mereda. Jadi saya juga sudah membaik gitu. Sudah tidak terpikirkan lagi. Kalau boleh tahu, kenapa cutting tahu bahwa Anda yang terlibat dalam itu? Karena screenshot chat itu saya di WhatsApp itu saya pakai nama saya sebagai display name, yang di situ ada nama saya Aufa. Jadi karena screenshot chat itu memang ini teman saya yang screenshot chatnya dia tidak save saya, otomatis display name-nya itu kelihatan. Jadi itu saya dapat karena cuma nomor saya yang disensor, nama saya tidak. Jadi cutting tahu saya. Oh, jadi ada fotonya di situ? Foto screenshot chatnya? Foto tak? Tidak ada, cuman dia tahu karena dari nama? Iya, dari nama. Oke. Selain itu, apakah ada perbedaan setelah masalah ini terjadi dan sebelum masalah ini terjadi terhadap diri Anda? Pastinya ada. Yang sebelumnya saya salah karena asal bicara, dan sekarang saya mulai memfilter apa yang saya keluarkan, terutama di grup. Grup itu bahaya sekali untuk kita yang misal saya lagi bercanda terus ternyata ada yang tidak terima itu bercandanya. Jadi saya bisa lebih filter lagi apa yang saya katakan, dan perilaku saya juga lebih bisa diperbaiki lagi. Jadi bisa dibilang setelah masalah ini Anda dapat merubah atau sudah tahu batasan-batasannya? Iya, saya sudah berubah jadi alhamdulillah lebih baik sih.
Jadi apakah hal ini tuh mempengaruhi antara Anda dengan mahasiswa lain, apalagi mahasiswa yang sudah tingkat atas atau kaki? Tentu saja, karena masalahnya ini otomatis ada apapun yang tersebar itu pasti sudah berakar-akar sampai di ujung. Kayak kalau misal saya di teman-teman saya itu cuman membahas membahas yang sebenarnya, terus kalau semakin menyebar itu berita semakin ke cutting, semakin aneh nih, semakin lain nih. Jadi mungkin itu beberapa cutting yang menganggap masalah ini masalah besar, padahal ini masalah mungkin bisa lebih kecil kalau tidak terlalu diungkit. Karena memang ini awalnya cuma hanya bercanda kan? Iya. Semenjak itu, apakah Anda memahami tujuan akademis dari keterlibatan sebagai testing? Sepemahaman saya itu tujuannya untuk mengetahui apa bakat saya, dan itu juga tujuannya untuk biar, karena itu dosen ambil maba sebagai testingnya, biar maba tahu juga, maba bisa rasakan masuk lab, yang notabene maba itu mungkin jarang masuk lab. Jadi itu tujuannya lebih ke pengalaman juga. Jadi bagaimana kepuasan Anda terhadap reward yang sudah diberikan sebelum permintaan berlebih ini? Saya sudah sangat puas karena ini kakak betul-betul dia bantu saya. Misalnya saya tanya tentang tugas, kak ini bagaimana ini caranya, ini kakak ini yang menjadi kakak yang terbak saya itu, dia bantu kak kayak oh iya ini dikasih begini. Jadi saya sudah sangat puas dengan rewardnya, apalagi kakak ini juga responnya juga baik, jadi itu termasuk reward yang saya dapat. Jadi kakak interbangnya ini responnya ke Alfa baik-baik saja sampai saat ini? Iya, alhamdulillah kakaknya ini bahkan dia tidak tahu sebenarnya, lama baru dia tahu oh ternyata bermasalah. Tapi saya sebelumnya itu sudah minta maaf karena saya ikut terlibat dalam masalah ini. Jadi sebelum adanya chat itu, apakah memang Alfa sudah jadi testinya kakak itu? Iya, saya sudah jadi testi dari kemarin sebelum chat itu. Selanjutnya itu, seberapa berat menurut Anda menjadi testi terhadap yang Anda rasakan pada saat menjadi testi? Seberapa berat bebannya? Mungkin awal-awal itu kayak kan saya itu agak terbebani karena saya harus bangun pagi untuk pergi ke kampus, dan yang pada saat hari itu saya seharusnya masuk siang. Jadi padahal saya bisa bangun pagi, tapi lama sudah berjalan pekan kedua ini, besok hari Rabu ini sudah pekan kedua, saya juga merasa senang sih karena saya dapat kegiatan di kampus pagi-pagi, padahal saya biar saya tidak tidur siang, saya bisa jadi ke kampus jadi morning person. Jadi menjadi testi itu tidak membebani ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa alasan utama maba itu meminta reward uang, berupa uang? Sebenarnya tidak ada sih, mereka itu betul-betul tidak serius, tapi saya kurang tahu kalau ada yang serius. Tapi setahu saya itu teman-teman saya itu tidak betul-betul minta uang, karena mereka kayak mungkin yang bercanda minta uang itu karena mereka tolak itu karena jauh, dan ada juga beberapa cutting yang menawarkan untuk antar jemput.
Dan ini teman saya misalnya ada yang tinggal, saya kurang tahu juga, tapi kayaknya ada yang tinggal di daerah Antang atau apa segala macam, mereka tidak bisa, tapi karena cuttingnya yang butuh, jadi dia kayak bercanda-bercanda bikin tarif gitu. Jadi apakah ada yang Alfa tahu ya? Apakah ada maba yang mendapat uang atau reward dari cutting? Kalau dari beberapa yang saya dapat itu, sebelum bercandaan ini sempat memang cutting ada yang menawarkan 50.000 per pertemuan, yang di situ ada 8 pertemuan atau 7. Jadi mungkin sebelum masalah ini mungkin teman saya sudah dapat uangnya karena cutting yang menawarkan itu. Oh, jadi cutting yang tawarkan duluan, jadi muncullah chat itu. Iya, awalnya itu dari cutting kan, bukan sih, bukan mau menyalahkan, tapi awalnya itu karena ini mungkin kakak dia sudah capek cari maba, jadi dia kayak, oh mungkin kalau saya keluarkan uang dia bakalan mau, karena orang zaman sekarang pasti dia butuh uang. Iya. Jadi itu dia awalnya itu tarifkan, awalnya itu cuma antar jemput, tapi ternyata ada cutting yang menawarkan 50.000 per pertemuan. Oh, jadi itu benar-benar dikasih kalau Sepertinya betul-betul dikasih karena karena kan itu sudah masuk dalam perjanjian. kalau boleh tahu Alfa sendiri rewardnya dikasih apa? Berapa Terus, barang atau apa? Kemarin itu pas tes pertama saya ditawari makan, tapi karena saya lagi buru-buru ke tempat ke sesuatu tempat, jadi saya tolak dulu. Tapi pekan ini dia bilang pekan ini Alfa harus terima ini makanan, jadi mungkin buat pemakanan, dan lebihnya itu cuma tentang dia kasih pemahaman tentang tugas-tugas. Jadi Alfa yang menolak pertama reward itu. Iya, karena saya pikir ya saya ikhlas. Iya. Saya tidak mau terima itu karena saya ikhlas, dan ini juga pure dari saya karena saya mau dapat pengalaman. Jadi chat itu sudah mulai duluan atau praktikumnya yang duluan, mana yang mulai di awal? Chatnya dulu ada sekitar 2 atau 3 pekan sebelum praktikum, chat itu sudah mulai, karena mungkin mepet sekali nih, jadi mepet sekali waktu, terus ini kakak belum dapat tes tip, jadi itulah mulai dari itu. Oke. Jadi yang maba ini melapor ke grup, chat ke grup, sehingga teman-teman yang lain juga ikut. Iya, ada waktu itu kan isi grup itu cuma kakak yang menawarkan menawarkan ke teman-teman untuk yang mau jadi testinya. Jadi itu isinya kayak semua itu bubble chat cuma tentang Intelbak. Jadi karena sampai tiba di beberapa chat itu sudah menawarkan 50.000. Jadi ini teman-teman saya mulai kayak saya jauh, jadi saya boleh tidak naik, tapi itu cuma bercanda, bukan betulan pasang tarif. Kalau menurut Alfa sendiri, bagaimana tanggapan teman-teman yang lain yang tidak ikut testi tapi disalahkan karena hal ini? Teman-teman saya beberapa ada yang marah karena dia pikir karena dia bilang saya ini jauh, saya tidak bisa jadi testi, tapi karena ini masalah jadi saya harus jadi testi, karena kalau tidak jadi testi nama saya masuk di dalam daftar yang tidak mau jadi testi, dan itu bakalan disetor ke dosen, dan mungkin saya akan dievaluasi begitu. Jadi marahnya itu ke Alfa atau yang teman yang lainnya? Dia marahnya ke semua yang ke pelakunya. Jadi bukan pure marah ke saya sendiri, tapi dia marahnya ke semua karena dia tidak bisa salahkan saya dan maupun salah satu teman saya, karena
yang bikin ini masalah banyak. Oke, jadi Alfa kenal semua yang jadi bisa dibilang jadi pelakunya itu kenal semua. Iya, karena waktu itu sempat untuk penyelesaian masalah kakak BEM Kema psikologi, dia kumpulkan kita di hari Minggu siang, itu dia kumpulkan untuk yang terlibat. Jadi saya saling kenal sama mereka dan kita juga dikasih arahan dan nasihat dari kakak BEM Diklat. Jadi kenalnya itu pas ada pengumpulan itu? Iya, pas ada pemanggilan. Pemanggilan. Oke. Jadi kalau boleh tahu pas pemanggilan itu adakah intervensi atau apa yang disampaikan kepada pelaku-pelaku itu? Untuk yang disampaikan itu kan kakak BEM itu bertanya apa alasannya, kenapa bisa dia bikin chat begini, kenapa bisa chatnya disebar begitu. Mereka itu jawabnya ya karena memang bercanda, jadi mereka itu jawabnya bercanda dan tapi kami juga merasa bersalah karena bercanda kami sudah kelewatan. Jadi semuanya itu sudah sadar kalau memang itu salah ya? Iya, sudah sadar kalau memang itu salah. Dari awal juga memang kita pikir ini masalahnya sudah berat sekali, berarti memang kita salah waktu, salah tempat bercanda juga. Apakah pas pemanggilan itu ada cutting yang terlibat, yang bersangkutan itu yang diminta uang? Tidak ada, karena di situ kakak BEM itu sudah mewakili dia yang uruskan, karena kan maba masih terikat sama Diklat BEM Diklat. Jadi kakak BEM ini yang panggil kita dan mereka jadi perantara kalau kita betul-betul merasa bersalah ke cuttingnya. Selama pemanggilan itu apakah dinasihati satu-satu atau semua langsung? Dinasihati semua langsung, karena kalau satu-satu pasti juga sama penyampaiannya, jadi dikumpulkan dulu baru dinasihati semua. Oke, baik. Jadi menurut Anda itu bagaimana cara komunikasi antara mahasiswa baru dan cutting bisa lebih baik lagi ketika masalah ini terjadi? Waktu masalah ini teman-teman saya mengurangi interaksi dengan cutting karena takut ini cuttingnya menjudge kita yang tidak baik-baik, jadi mereka kurangi interaksi, tapi tetap mereka kita tetap mengikuti peraturan yang menerapkan 5S, tetap menerapkan 5S karena walaupun kita memang bersalah, tapi setidaknya kita juga harus ramah. Kalau cuttingnya memang tidak mau balas, misalnya kita senyum, cuttingnya tidak mau balas, tidak apa-apa karena memang kita yang bersalah. Jadi bisa dibilang itu sampai sekarang cutting kalau sudah lihat maba pasti akan begitu. Kalau untuk sekarang sudah alhamdulillah sudah baik, karena mungkin masalahnya sudah mereda, jadi cutting sekarang kalau kita senyum dia balas juga. Kita lanjut ya. Apa harapan Anda ke depannya terkait penyelesaian permasalahan ini? Harapan saya semoga masalah ini sudah tidak diungkit-ungkit lagi, karena kalau diungkit lagi pasti makin membesar dan makin beda lagi ceritanya. Dan untuk teman-teman saya, semoga teman-teman saya dan saya pribadi semoga bisa lebih menjaga ucapan, ketikan, dan menjaga sikap dan menaati peraturan, tetap juga menerapkan 5S di lingkungan psikologi. Semoga kita juga bisa menjadi lebih baik, karena kita harus belajar dari pengalaman yang mungkin agak besar. Jadi
dalam diri Alfa itu penyesalan itu sangat besar atau bagaimana? Sangat besar karena ini saya masih maba, terus sudah buat masalah belum itu waktu sudah baru 1 minggu, baru satu atau 2 minggu jadi maba, belum ada 1 bulan jadi maba itu sudah buat masalah, kayak apa ya yang dalam diri saya, kenapa ya saya bisa terlibat dalam masalah ini, padahal harusnya saya itu menciptakan kesan perkenalan yang baik ke kakak-kakak, biar saya lebih dikenal dengan baik, tapi saya malah buat masalah begini, jadinya saya dicap jelek dulu. Jadi menurut Anda tuh bagaimana cara yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini supaya tidak diungkit-ungkit lagi? Kalau supaya tidak diungkit itu mungkin bakalan diungkit ini masalah, karena apalagi kalau kita tidak tahu kalau ada orang yang masih dendam, apalagi kalau kayak kita lagi ada di atasnya tapi ternyata ada orang yang masih dendam, jadi dia ungkit lagi di masalah. Tapi kalau untuk penyelesaian masalah itu mulai dari kita sendiri, untuk kita maafkan diri kita, dan kita juga lebih memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan memperbaiki hubungan dengan cutting, mulai dari itu 5S. Mulai dari itu juga dengan juga ikut kayak seminar yang diadakan sama cutting, atau kayak semacam acara sosial yang diselenggarakan oleh cutting, itu bisa memperbaiki hubungan dengan cutting. Baik. Jadi apakah ada dosen yang tahu tentang masalah ini? Pastinya ada dosen, terutama dosen pengampu dari mata kuliah ini. Jadi dari mana Alfa tahu kalau sudah ada dosen yang saya pernah dapat di dalam, kan itu ada grupnya, otomatis ada grupnya itu kelas mata kuliah itu. Terus ada saya dapat dari cutting yang saya save, dia katanya itu di dalam grup itu ini dosen dia menyebarkan itu dia memberitahukan kalau dia bilang kayak kalau ada kalau ada lagi ada tingkat yang bilang begini, tolong laporkan ke saya. Dan yang saya tahu itu sekarang ini yang jadi testinya itu bukan diubah, bukan yang awalnya jadi mahasiswa baru psikologi angkatan 2024 jadi mahasiswa baru UNM. Jadi apakah dosen itu tahu kalau Alfa yang terlibat juga? Mungkin dia cuma tahu nama, tapi sejauh ini karena dosennya juga ajar saya, dan ada juga beberapa dosen yang tahu itu ajar saya, dia tidak dan dia sempat tanya kayak adakah pelakunya di sini, dan teman kelas saya itu pastinya tidak bilang dong kalau saya pelakunya, dan saya juga cuma diam-diam di situ. Jadi dia kayak baguslah kalau tidak ada pelakunya di sini, jadi dia kasih nasihat juga kayak jangan sampai begini terulang lagi, dan itu dan itu juga karena kita karena di situ capnya kelas angkatan 2024 yang sebagai pelaku, jadi kita juga dikasih tugas untuk wawancarai cutting sebagai bentuk permohonan maaf. Jadi kayak kita juga rasakan bagaimana caranya bagaimana susahnya cari responden, cari testing. Jadi bagaimana perasaan Alfa ketika ada dosen yang bertanya apakah di sini ada pelakunya? Saya itu waktu itu kayak gemetar, karena kan awal-awal di situ masih ketrigger, jadi kayak saya bingung kayak saya mau mengaku atau tidak, karena kalau saya mengaku pasti kayak lebih tambah membesar ini dosen sudah tahu saya dan pasti dia cap jelek saya, jadi saya diam dan biarkan dia bertanya tanpa ada yang menjawab. Jadi sudah itu karena tidak ada yang menjawab, jadi dia baru lanjutkan nasihat. Jadi teman kelasnya Alfa juga itu tidak memberitahu? Iya, alhamdulillah teman-teman kelas saya mereka masih
menjaga nama baik saya. Jadi mereka itu melindungi saya dengan tidak memberitahukan dosen siapa pelaku sebenarnya. Oke, jadi dalam kelas itu apakah cuma Alfa atau masih ada yang lain? Dalam kelas itu kebetulan cuma saya karena yang lainnya itu dari kelas lain. Jadi ini semua pelakunya itu beda-beda kelas? Iya, beda-beda kelas, ada dari beberapa kelas karena karena kan itu masalah muncul dari grup angkatan, jadi beda-beda kelas semua. Kalau boleh tahu, kenapa Alfa muncul di dalam grup itu dan membahas tentang reward itu? Waktu itu saya memang suka interaksi sama orang. Saya dibilang saya suka cerita-cerita di grup. Begitu saya juga biasa respon karena biar lebih akrab, biar lebih bisa beradaptasi dengan teman-teman. Dan itu waktu itu saya juga, karena saya bilang kayak, oh ini mereka lagi bercanda, jadi saya juga ikut nih bercanda itu. Jadi setelah itu apakah ada teman Alfa yang dulunya dekat, setelah masalah ini menjauh ke Alfa? Alhamdulillah teman-teman saya yang dari SMA itu ada sekitar 4 orang itu dari SMA. Mereka tetap merangkul saya, tetap membantu saya. Contohnya kayak mereka berusaha menenangkan saya. Mereka juga misalnya waktu pengumpulan itu mereka tunggu saya sampai saya selesai, dan mereka juga menjaga kalau ada cutting yang teriaki saya, dia itu kayak bilang sudah tidak usah didengar karena itu adalah risiko juga, jadi kamu tetap jalan saja itu. Ya, baik. Jadi ada cutting yang biasa teriak ke Alfa? Bukan ke saya sendiri sih, mungkin ke teman-teman begitu, ke angkatan 24, karena ada beberapa cutting yang teriaki saya itu, ya mungkin dia tidak tahu kalau saya sebenarnya pelakunya. Kalau boleh tahu teriak dalam bentuk apa tuh? Kayak dia cuma teriak-teriak kayak oh ini yang pasang tarif, oh ini yang pasang tarif, begitu. Kayak mungkin itu juga di setiap di beberapa teman-teman saya yang tidak terlibat itu juga sempat teriaki begitu. Jadi sampai sekarang atau sudah tidak? Alhamdulillah sudah tidak. Jadi menurut Alfa itu apakah permasalahan ini sudah selesai atau belum? Permasalahan ini masih sempat diungkit-ungkit karena memang masih fresh, belum cukup lama ini masalah. Jadi mungkin ada beberapa oknum yang masih ungkit, tapi mereka kayak tapi saya dan teman-teman itu sudah biasa, wajar kalau mereka ungkit karena memang mungkin masih ada dendam, apalagi sekarang itu praktikumnya sudah dilaksanakan, jadi kayak mungkin bakalan teringat terus kayak ini praktikumnya mana itu maba yang pernah pasang tarif, ini saya sudah praktikum sekarang. Jadi bagaimana harapan kedepannya Alfa dalam akademisnya Alfa? Bagaimana harapan ke depan Alfa dalam penyelesaian masalah ini terhadap akademisnya? Saya mungkin bahkan lebih aktif lagi di dalam perkuliahan, dalam akademik, dan kalau untuk masalah ini mungkin saya bisa membersihkan nama saya terutama di dosen pengampu yang notabene dosen saya juga. Jadi saya berusaha belajar terus untuk meningkatkan nilai akademis saya. Jadi permasalahan ini sudah bisa dibilang sudah ada jalan keluarnya. Ya, sudah ada jalan keluarnya karena sudah mereda ini masalah. Kan awalnya itu kayak saya bingung kayak bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, karena saya juga mahasiswa baru dan ini masalah sudah sampai ke angkatan 2011, jadi kayak bagaimana ini saya menyelesaikannya. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan KKBM itu kita masalah ini juga sudah lumayan clear, tapi belum sepenuhnya. Jadi kalau dari Alfa sendiri itu caranya
untuk bisa sedikit-sedikit melupakan masalah ini itu bagaimana? Dengan saya mulai memperbaiki diri saya itu juga cukup membuat saya lama-lama kayak, oh ini masalah ternyata sudah mulai mereda. Jadi karena mulai mereda, saya juga sudah bisa lupa cuman itu masih agak ke-trigger kalau nimbrung di grup, kayak saya itu mengetik, saya juga filter itu kayak bagus jika saya ketik ini, kalau saya menurut saya agak ambigu, jadi saya hapus lagi untuk bikin kata-kata yang lebih bagus dicerna. Jadi Aufa itu sekarang sudah jarang, bisa dibilang jarang membalas di grup. Iya, sudah jarang karena takut kelepasan bercandanya dan membuat masalah besar lagi. Selain dari pemanggilan BEM tadi itu, apakah ada pertemuan antara kalian dengan yang terlibat itu? Sempat kumpul, kita tidak kumpul tapi kita bikin grup karena kita diamanahkan sama kakak BEM untuk menjadi contoh yang menjadi pribadi yang baik sebagai contoh dari teman-teman. Kayak kita juga diamanahkan untuk kontrol moralnya teman-teman. Jadi kita saya dan teman-teman yang terlibat itu interaksi dalam grup itu. Kalau boleh tahu itu yang terlibat itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Yang terlibat itu lebih banyak perempuan karena laki-laki itu ada sekitar 3 orang kalau tidak salah. Boleh disebut berapa semua yang terlibat? Kalau tidak salah ingat itu ada 8 orang dan 3 orangnya itu laki-laki. Jadi mana perempuan? Iya, kayaknya lebih sekali dari 5. Cuma 7 orang. Jadi apakah orang tua Alfa tahu tentang masalah ini? Iya, dia tahu. Bagaimana tanggapannya? Dia sempat dia tidak marah kepada saya, dia cuma nasihati kayak dia bilang kalau grup itu sangat tidak baik kalau kita mau bercanda berlebihan, bahkan jangankan di grup, sama teman chat pribadi saja itu bisa tersebar kalau oknum yang kita temani itu chat dia tidak bisa menjaga kerahasiaan. Jadi orang tua saya itu berusaha menguatkan saya dan memberikan saya penenang, dan selama saya menjalani hari-hari saya yang bisa dibilang berat karena masalah, mereka itu selalu tanyakan kabar saya kayak bagaimana perkembangan masalahnya, apakah sudah membaik atau bagaimana. Mereka juga berusaha menguatkan saya dan memberikan nasihat kayak lebih hati-hati lagi sama orang, jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu oversharing sama orang lain. Jadi apakah ada dampak dari permasalahan ini terhadap akademisnya Aufa, misalnya tidak mengerjakan tugas atau apa, atau takut ke kampus? Iya, pastinya saya takut sekali ke kampus. Kan itu masalahnya hari Sabtu, yang jadi saya itu pikir kayak hari Senin bisa jika saya ke kampus. Bahkan saya sempat berpikir kayak kayaknya saya tidak bisa ke kampus, saya tidak usah lagi kuliah karena ini masalah sudah berat sekali. Jadi saya takut orang tidak ada yang mau temenan sama saya. Jadi saya sempat itu berpikiran kayak saya tidak mau pilih ke kampus hari Senin, saya sudah mau berhenti kuliah, tahun depan lagi saya baru coba ikut UTBK. Tapi alhamdulillahnya ini masalah ternyata diproses pas hari Minggu. Jadi pas hari Senin itu walaupun saya masih agak was-was karena masalahnya kayak mungkin masih fresh, jadi tapi saya juga berusaha kayak misalnya saya pergi ke kampus itu untuk pure belajar dan langsung pulang karena biar menghindari ucapan-ucapan yang jelek begitu. Jadi ada rasa takut tersendiri ya? Iya. Jadi yang terakhir itu bagaimana
wawancara Alfa sendiri itu ke depannya? Itu tentunya saya juga kedepannya itu saya akan lebih baik lagi karena saya juga akan kontrol diri saya, lebih mengontrol diri saya karena kita tidak tahu kalau kedepannya itu akan ada masalah baru lagi atau apa segala macam. Jadi saya kayak harus juga berusaha menjaga diri saya karena dari masalah-masalah dan saya juga harus berani mengambil resiko dari apa yang saya keluarkan, dari apa yang saya katakan, dari tindakan saya. Jadi saya harus lebih memikirkan apa yang akan saya lakukan. Baik. Jadi benar sudah tanya jawab kita. Jadi berdasarkan informasi yang telah Anda berikan ini, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada saya, silakan. Kalau untuk pertanyaannya, apakah ini akan terdampak bagi saya atau wawancara ini akan berdampak ke saya atau ini betul-betul dirahasiakan? Jadi wawancara ini hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya. Jadi jawaban yang sudah Alfa berikan tadi saya akan jamin kerahasiaannya dan tidak akan saya sebar. Ini hanya pemenuhan tugas mata kuliah saya. Jadi terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Alfa. Mohon maaf jika ada kata saya yang menyinggung Alfa. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang difilter. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak dan semoga kedepannya Alfa lebih baik dan segala urusannya lancar. Sekian dari wawancara kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.